Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufik dan hidayahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kembali lagi kita di channel Panji Hitam Imam Mahdi. Jadi di sini topik kita adalah harga diri. Berawal dari ketika saya masih di pesantren. Awal-awal saya masuk pesantren, setiap saya dikirim uang, saya sering membelikan buku, bukan kitab, buku agama tetapi yang berbahasa Indonesia, untuk saya baca-baca sendiri. Jadi seperti itu selalu. Ada kiriman, saya beli buku. Alhamdulillah, memang masih sedikit, kurang lebih bukunya ada 1 koper. Namun sedikit pun itu alhamdulillah sudah saya baca. Kemudian ketika di kelas 2 mulailah kiriman saya agak seret. Jadi di pesantren kami ini, pesantren Darul Mukhlasin Magelang, sesungguhnya kiai kami yaitu Maulana Syekh Ahmad Mukhlisun bin Mukhlasin ingin sekali membuat pesantren ini gratis. Namun agar ada jazbah, semangat belajar untuk para santrinya, beliau membuat bulanannya 20.000, dan itu pun dibayar setengah tahun sekali. Jadi pesantren menyediakan hanya nasi, jika lauk pauknya dibeli di kantin. Mungkin ketika setiap kami makan ini ada 1 nampan, 4 orang. Setiap 1 orang biasanya hanya 2.000 saja. 4 orang maka terkumpullah 8.000. Maka makanannya itu sudah bisa dibilang enak. Hanya 8.000. Sudah ada sayur, ikan, kerupuk. Karena pada saat kami mondok di sana di Magelang, harga makanan masih sangat murah. Jadi ketika kiriman saya seret, agar teman-teman saya tidak tahu bahwa saya tidak punya uang,
saya biarkan, saya ketika makan saya suruh mereka duluan untuk makan. Kalian aja duluan makan, saya nanti. Kemudian saya beli garam untuk kawan nasi saya. Ketika mereka selesai makan, tidak ada orang, maka saya makan sendiri dengan garam. Seperti itu, selalu seperti itu. Jadi hinggalah suatu saat garam saya pun tidak ada, nggak nampak garamnya, seperti itu kan. Agar mereka tidak tahu, terkadang saya suruh mereka makan duluan, atau saya tidak datang pada waktu jam makan. Ketika ketika garam yang saya beli itu tidak nampak dan kawan-kawan saya pun tidak ada, jadi saya makan sendiri. Hanya makan pakai nasi. Pada saat itulah air mata saya mengalir. Teringat dengan rumah, teringat dengan orang tua, teringat dengan keluarga. Mengapa saya lakukan seperti itu? Karena saya tidak mau orang lain melihat saya susah, karena saya tidak suka untuk dikasihani, dan saya tidak suka untuk meminta-minta. Jadi hikmah dari pengalaman saya mulai dari situ, banyak yang menjebak, mempermalukan saya, bahkan dia itu orang dekat saya sendiri. Sehingga saya terpojokkan, seperti itulah. Di mata semua orang saya bersalah. Namun tetap dalam hati saya harus menjaga harga diri, karena saya tidak bersalah. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya jaga harga diri. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya yakin Allah bersama saya. Allah pasti akan membantu saya pada waktu yang tepat. Mungkin hanya itu saja pengalamannya. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu lindungi kita, selalu sayangi kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memandang Allah bersama Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.